yang mendapatkan rekomendasi semenjak juga saya yakin banyak anggota yang sudah jatuh tempo gitu kan, yang sudah jatuh tempo harusnya segera mengusulkan P2KB. Ya, mudah-mudahan dengan sosialisasi ini ya sedikit banyak mengetahui sehingga cepat-cepat mengusulkan sampai akhirnya ya. Jadi SKP ini, borangan ini bisa digunakan kalau kita memiliki STR yang sesuai dengan waktunya ya. Jadi seperti ini STR-nya dari 2017 sampai 2020. Sehingga borangan ini bisa diketik gitu loh, diisi. Kalau nggak punya STR-nya ya memang ya nggak bisa diisi ya, hanya terbatas di keanggotaan saja ya. Jadi mudah-mudahan yang belum punya STR ya itu tadi, kalau yang belum punya, memang ada beberapa rekan-rekan yang belum pernah sekali ngurus STR. Nah itu juga menjadi PR kita karena jumlahnya ada lumayan juga mereka ini yang belum pernah ngurus STR ini ya. Nah, mereka ini kalau pengen mengurus STR ini harus profesi dulu. Nah, ini kita sedang pikirkan bagaimana di masa COVID ini bisa melakukan sumpah profesi karena dari itu sekitar 40-an ini ada kalau memang mau ikut sumpah profesi itu. Mungkin demikian yang bisa saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mau kejadian, tunggu Terima kasih Pak Mukowi sudah menyampaikan begitu jelas, begitu gamblang tentang registrasi keanggotaan HP dan penyusunan SKP. Namun mungkin ada hal-hal yang tadi terlewat, kita akan fasilitasi pada sesi tanya jawab. Baik Pak, mungkin langsung saja. Ini ada beberapa saran, tapi yang sempat kita rangkum, yang pertama adalah persyaratan 50 SKP ini supaya dapat difasilitasi kegiatan seminar, karena di beberapa tempat SKP itu seminar hanya dilakukan sekali dalam setahun, sehingga untuk memenuhi SKP anggota agak merasa kesulitan. Nah, ini rupanya sekarang sudah mulai banyak seminar-seminar dilakukan baik oleh PP Hakli Pusat maupun Hakli yang ada di daerah. Saran yang kedua, dari beberapa peserta menyatakan bahwa iuran itu kalau bisa diperkecil karena agak kesulitan bagi tenaga kerja sukarela dan yang belum bekerja. Itu saran yang tadi disampaikan oleh peserta. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa langsung dijawab oleh narasumber. Yang pertama, mohon pencerahan bagi calon anggota yang mendaftar
tetapi respon pada saat mendaftar di Hakli or ID dinyatakan bahwa nama Anda sudah terdaftar. Selanjutnya apa tindakan kami sebagai anggota supaya kami tetap bisa mengetahui, bisa masuk untuk mengisi portofolio? Ya, silakan Pak. Yang tadi di awal tadi tentang enggak, yang pertama. Seminar ya itu tadi yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pengurus ya harus melakukan upaya-upaya inovasi, kegiatan-kegiatan karena kan sudah ada masing-masing bidang ya. Kita perlu pikirkan kalau mereka yang bertugas sebagai ASN atau lagi sebagai sanitaria mungkin masih memungkinkan lah mereka mendapat pelatihan seperti itu kan. Nah, tapi bagi anggota yang belum bekerja gitu kan, ini harus juga menjadi pemikiran kita bersama. Kalau seperti situasi saat ini di musim pandemi ini ya alhamdulillah sih kalau SKP belajar mungkin berlimpah ya. Saking berlimpahnya ya sebenarnya mubazir gitu kan. Tapi secara ilmu enggak mubazir. Tapi penggunaan sertifikat juga kan bisa semuanya dimasukkan untuk dinilai sebagai untuk pembelajaran. Karena pembelajaran kan ada porsinya. Porsinya itu kalau tidak salah 6 SKP ya. 6 SKP kalau proporsi artinya satu tahun itu cuma 1 SKP. Ya kan? Sebenarnya ringan. Ya kan? Sebenarnya ringan 1 SKP. Nah, makanya pengurus kabupaten atau kota cobalah buat diklat-diklat lah ya. Diklat-diklat yang sehari yang menghasilkan 1 SKP gitu kan. Diklat orientasi apa gitu. Narasumbernya bisa dari kawan-kawan provinsi, bisa dari dinas kesehatan, bisa dari LSM misalnya, bisa dari pengurus aktif ya. Di situ itu disertakan piagam sebagai pembuktian bahwa kegiatan yang mereka lakukan itu memiliki nilai SKP. Dan tidak harus semua SKP itu harus direkomendasi oleh PPHPLI. Tapi ada kegiatan memang itu kita lakukan dan kita memiliki nilai SKP dari kegiatan yang kita lakukan di tingkat cabang. Ya. Kemudian masalah iuran tentunya ini iuran ini kan diputuskan oleh organisasi. Tentunya ini jadi masukan ya, lagi di kegiatan webinar ini dihadiri oleh tentunya dari pengurus Hakli pusat, pengurus Hakli provinsi lain, jadi catatan kita untuk kita diskusikan lebih karena pada dasarnya iuran ini tidak melulu diterima oleh Hakli pusat dan secara proporsional ya iuran ini dikembalikan ke masing-masing. Jadi 100% yang disetorkan oleh rekan-rekan sebagai anggota itu dibagi menjadi 3 bagian, ya kan? Sepertiganya misalnya untuk pusat, sepertiganya untuk provinsi, sepertiganya lagi untuk pengurus kabupaten kota. Dan itu ya itu untuk organisasi aslinya masing-masing dan dikembalikan ke kegiatan. Jadi misalnya kita 240 ya tidak melulu itu ke pusat, tapi dikembalikan ke kita ya, ke Hakli di wilayah kita dan diharapkan dengan adanya dana itu ya sedikit banyak ada dana operasional daripada pengurus untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang terjangkau. Makanya itulah pengurus cabang perlu membangun kemitraan dengan pihak-pihak lain sehingga dengan dana yang terbatas itu tetap bisa membuat target kegiatan. Ya. Selanjutnya yang tadi
Oh, yang daftar ya. Di awal tadi saya justru udah saya sampaikan. Kalau ditulis di situ ada apa sudah pernah terdaftar, ya berarti sudah pernah terdaftar. Cara paling mudah dari awal punya 5 email misalnya kan, ya dicek dulu 5 email itu ya dengan hashtagnya CPD Nakes gitu ya. Kalau 5 kita nggak ketemu ya memang bersangkutan ini lupa. Nah, ya kalau tidak pernah bisa lagi ketemu, ya laporkan kepada verifikasi di tingkat provinsi. Ya kan kita buka ya keanggotaan yang bersangkutan itu memang sudah ada email yang bersangkutan waktu daftar ya kan, ada ID, ada password ya. Yang penting setelah itu sudah ketemu ya cepat registrasi, create FA, bayar tagihan supaya sah sebagai anggota. Jangan sampai ngaku anggota tapi nggak pernah bayar keanggotaan. Sah anggota. Ya lanjut. Mungkin. Ya. Oh ya. Ada yang bekerja sebagai dosen. Ya, kita kalau itu dilihat dulu nanti verifikasinya di Tridharma itu apa? Maksudnya pengabdian masyarakat. Oh ya. Ya, artinya kalau memang ada di situ ya kan. Ya. Kalau memang ada di situ dan itu sesuai tentunya itu akan mendapat SKP. Makanya lebih mantap lagi kalau kegiatan-kegiatan itu dikoordinasikan juga dengan ahlinya, ya kan? Sehingga misalnya SPP itu kan bisa dibuatkan SPP dari ahli. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti itu memang secara organisasi juga Hakri punya tahu juga nih anggotanya melaksanakan kegiatan itu, dan ini juga bisa menjadi informasi dari kita sebagai profesi bahwa ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan itu ya. Jadi sesuai dengan kewenangan itu ya, kalau memang sesuai itu bisa masuk ya. Ya lanjut. Selanjutnya, kalau kita dari rumah sakit ada kegiatan seperti pengelolaan sampah, bank sampah, rumah rukun tetangga atau rukun warga, bisakah kita dapatkan nilai SKP dari situ dan apa bukti yang bisa kita gunakan untuk diatur? Makanya pentingnya kita koordinasi dengan pengurus hati cabang, ya kan? Pengurus hati cabang, ya kalau bisa jangan sendirian gitu. Sayang juga ada kegiatan yang dapat cuma satu orang, kan? Apa judulnya kegiatannya? Pengelolaan sampah di rukun warga ya. Itu. Coba diajak kawan-kawan yang lain gitu. Dan yang saya pikirkan itu justru sanitarian yang ngerjain ini. Diajak mereka semangat juga gitu kan. Jadi kebetulan kakak yang bekerja ini ada kegiatan pengelolaan sampah dengan mengajak sanitarian yang bekerja ini kan. Kita koordinasikan dengan hati cabangnya untuk keluarga EP, dan mudah-mudahan menjadi bukti kita. Atau kalau memang ini surat keterangan dari kelurahan itu juga bisa, ya. Ya silakan. Berikutnya, Pak, jika mau memperbaharui STR dari D3 ke S1, apakah SKP yang lalu masih dapat digunakan atau harus? Kemudian dalam pengembangan STR untuk alih profesi atau naik level itu kan dilakukan secara mandiri atau individu. Bagaimana cara kabupaten, Hakli kabupaten atau kota menarik administrasi registrasi sesuai dengan PP Hakli
nomor 006 tahun 2020. Selanjutnya bagaimana mengurus SDR dari perubahan pendidikan itu? Ya, kalau yang perlu garis bawah bahwa PPHKRI ini bahwa HKRI pada posisi penilaian SKP sampai terbitnya rekomendasi SKP, ya kan? Kalau sudah urusan STR itu wilayahnya KTKI gitu kan. Jadi apa? Ya di KTKI memang ada wakil dari AKRI ada ya. Tetapi dalam posisi ini kita memang kalau urusan KTKI tidak terlalu banyak informasi ya kan. Tetapi memang untuk alih fungsi ini alih jenjang kepangkatan memang tidak melalui AKRI tapi langsung ke KTKI. Iya, ya versi 2 lah itu ya online. Jadi tidak melalui website HKRI or ID. Ada tampilan di situ urusan STR, tapi itu belum digunakan karena memang untuk STR ini langsung ke mereka ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa HKRI or ID ya sampai batas mengeluarkan rekomendasi kehidupan SKP. Ya. Lagi KTKI online, KTKI .com ya versi 2 ya itu. Kalau sudah keluar STR baru ya ininya udah diperbarui lagi ya STR-nya. Jadi berlakunya SKP yang sudah berlalu itu tidak bisa untuk diajukan lagi ya. Jadi disesuaikan yang saya bilang tadi, kalau dia 1 Desember misalnya tanggal segini, tanggal 25 Juli 2020 keluar STR itu ya. Berarti ke belakang sudah tidak bisa digunakan. Yang akan digunakan untuk penilaian adalah tanggal 26 Juli ya sampai 5 tahun akan datang, itulah yang menjadi penilaian untuk memperpanjang STR. Ya, terima kasih Pak Mukowi. Selanjutnya masih ada lagi bagaimana cara bisa memonitor bahwa dan melakukan registrasi serta mengikuti SKP portofolio. Selanjutnya mohon penjelasan alur perhitungan SKP bagi anggota, apakah melalui cabang atau langsung ke provinsi atau pusat? Ya. Sekarang ini sudah online, ya. Artinya yang bersangkutan dengan yang saya tampilkan bukan pengajuan permohonan borangan, ya, borang diisi. Verifikatornya ini baru sampai di provinsi, tentunya memang menjadi kendala ya. Kabupaten kota informasi, tapi kalau kita ngelihat di borangan itu ada rekomendasi ya, rekomendasi cabang, tentunya dari rekomendasi pengantar dari cabang ini keluar tentunya SKP yang bakal ya bisa diperlihatkan. Ya kan? Jadi sistemnya saja koordinasi saja sampai tidak tahu apa yang anggota lakukan, ya kan, karena sifatnya pribadi, tapi gara-gara pribadi justru pengurus cabang nggak tahu ya, karena memang cabang nggak bisa karena kita belum menunjuk verifikator sampai tingkat kabupaten, baru pada tingkat provinsi. Nah, nanti
pada masanya mungkin karena jumlahnya sudah padat, sudah banyak, mungkin ya memang akan ini baru di tingkat populasi. sudah pernah pada saat bertugas di Kupang dan sudah langkah apa yang harus saya lakukan? Apakah saya perlu mengurus KPA kembali? Ya. Atau melanjutkan proses yang lama? Jadi gini, kan yang saya sampaikan di awal ya tadi itu kan CPD Nakes itu ya, CPD Nakes itu yang ini ya. Nakes. Dia punya nomor nggak? Kalau memang dia masih ingat user ID dan passwordnya, ya, maka dibuka di Akli or ID ini, ya. Kalau dia punya anggotaan itu, tapi dia udah punya, karena punya KTA dulu, ya, ya. Mudah-mudahan di CPD Nakes, karena CPD Nakes ini setahu saya baru mulai diisi sekitar tahun 2016-2017. Sedangkan TR aja tahun 2013 itu punya STR, belum tahu kemudiannya, ya kan? Anggota ini yang STR dan peraturan STR itu baru tahu. Jadi kami memegang TR ini dulu memang di tahun 2013-2014 itu belum tahu apa-apa. Kami megang SDR apa. Sampai akhirnya kami nggak tahu manfaatnya apa. Iya, ya kan? Iya, belum ada gunanya waktu itu. Ya. Nah, barulah SKP jalan, kan? Di Januari 2020 online, baru di sini kelihatan online. Kalau manual mungkin kan apa? Ya masih banyak ininya, ada keluargaannya ya, sehingga lancar. Tapi kalau di online ini tentunya ini harus benar-benar kita bimbing, kita harus sering berkoordinasi, membuat kegiatan dan sebagainya. Nah, itu yang saya katakan yang untuk dari Kupang tadi ya. Coba ini bisa muncul ke itu. Saya pengen lihatkan tentang ini. Ya. Bentar ya, Kak ya. Ini enggak bisa. Di setting nanti saya pengen perlihatkan kartu anggota. Kartu anggota di mana? Bayaran iuran. Ya, kartu anggota di mana ya? Oh, di kurikulum PT ya. Nah. Ini ya. Nggak ada. Oh, ya, itu anggota. Di mana ya? Bentar. Oh, saya di pribadi ya. Bentar ya, Bapak. Enggak, ini pribadi ini. Maaf, laju kebingungan ini. Hah? Kurikulum PT ya? Kok saya di sini sih? Kok saya keluar ini ya?
Ini ya? Hah? Ini. Pribadi ini ya? Yang mana? Ini. Coba. Saya bajunya. Lihat kan? Oh ini nggak mungkin apa salah? Iya bukan, saya pribadi ya. Kok nggak ada ini dari teman-teman? Ini mana? Bentar ya. Ini salah masuk verifikator bukan? Dashboard pribadi. Iya di mana itu? Di mana? Kok nggak muncul punya saya? Iya. Apa saya masuk ini akun verifikator ya? Hah? Iya lain. Iya ini enggak karena saya masuk verifikator. Iya enggak muncul. Iya. Ya ini saya ini masuk ke verifikator. Harus keluar. Ya saya keluar dulu. Ya bentar. Maaf Bapak Ibu. Iya, saya apa? Akun verifikator saya masukin. Iya. Ya, untuk rekan-rekan ya. Ini di sini ada format cetak KTA. Ya. Nah, ini. Ini enggak ganteng-ganteng banget sih. Ganteng aja. Ya. Nah, ini harus jadi kata ya, saya memang ini sudah menyampaikan kepada pengurus aktivitas KTA ini dengan apa yang ada di anggaran dasar ya ini agak berbeda. Pengurus pusat dapat segera menuntaskan ini sehingga memang benar KTA yang di sini ini yang digunakan atau KTA menurut ketentuan dari anggaran dasar ya yang harus menyebutkan nomor STR, harus menyebutkan kode provinsi kabupaten ya. Nah, kalau menurut saya simpelnya ini aja. Ya, ini kan lebih simpel, nggak harus menyebutkan nomor STR karena nggak semua anggota punya STR, kecuali memang semua harus memiliki STR. Ya, nah, jadi ini lebih praktis, tinggal anggaran dasarnya itu ditinjau, ya. Apalagi sebelum buku-buku pedoman itu dicetak, ya lebih baik anggaran dasar itu aja yang kita revisi sehingga anggota benar-benar memakai kartu ini ya benar-benar memakai kartu ini. Mungkin itu ya. Jadi untuk yang nggak ketemu nomornya tadi ya laporkan ke ahlinya ya ahlinya kalau memang ahlinya bisa ya kalau memang bisa ya terpaksa buat akun baru dengan email baru. Misalnya dia di DKI udah buat akun baru, misalnya dia di DKI ya udah juga apa lebih mahal ya 340 mahal ya dibanding kayak 340 ya udah ketemu ini ya udah ketemu 240 ada selisih 100 mungkin itu
Baik, terima kasih kembali Pak Mukowis. Ini ada satu lagi pertanyaan dari anggota. Sebenarnya jawabannya sudah ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Hakli. Tetapi mungkin tidak ada salahnya kalau pada kesempatan hari ini supaya yang selama ini bertanya-tanya belum sempat membaca ADART bisa memahaminya. Kriteria anggota luar biasa dan anggota biasa itu seperti apa? Dan untuk pengurus apakah termasuk anggota biasa atau anggota luar biasa? Kalau di susunan pengurus Hakli kita, sampai di pengurus luar biasa itu nggak ada di SK kita. Ya. Ada di SK itu sampai atasannya penasehat itu apa? Dudukannya sebenarnya gini, sebagai anggota biasa berarti memiliki hak yang lebih luas, ya kan? Karena dia sebagai anggota yang bisa dipilih, ya, pilih, gitu. Karena apa? Ya, sesuai ADART yang berhak dipilih itu adalah anggota. Jadi kalau ada yang pengen nyalon ketua, ya kan? Ya sekarang nggak bisa lagi kalau dia nggak anggota Hakli gitu kan. Gara-gara dia pengen jadi Hakli, besok dia anggota. Nah ini perlu ketentuan juga, nggak bisa. Ya, dia harus menjadi anggota Hakli terlebih dahulu, paling tidak tahun atau setengah tahun. Ya mudah-mudahan PP Hakli juga membahas ketentuan ini kan gitu kan. Supaya jelas bahwa organisasi profesi Hakli ini adalah untuk mereka yang berprofesi sebagai sanitarian. Nah, ketentuannya apa? Ya itu tadi sesuai ADART, ya dibuktikan anggota, kemudian iuran, itu aja. Ya, cukup. Keluar lagi. Lab itu ininya, moderatornya. Ini loh Mbak yang saya khawatirkan. Gimana? Ya. Enggak kok. Lagi. Ya, baik kakak sekalian dan teman-teman ibu, ya, kalau karena waktunya juga, ya kan. Satu lagi hidupnya. Silakan saja ajukan pertanyaan, kemudian kami jawab kan pada kesempatan ini. Banyak media yang bisa kami sampaikan, ya, bisa melalui YouTube. Nanti kita bisa mungkin buat video-video tayangan. Bisa dari akun Instagram kami, bisa dari akun Hakli kami, bisa melalui email kami, bisa melalui blog kami, ya, blog kami www.hakli.lampung.or.id, ya, itu bisa, ya. Jadi jangan berkecil hati pada kesempatan ini tidak dijawab, tapi kami akan bisa menjawab, ya. Silakan di DM aja Instagram kami atau di Messenger kami di grupnya Hakli Provinsi Lampung. Ya insya Allah kami pengurus akan berupaya menjawab apa yang menjadi permasalahan dari rekan-rekan anggota sekalian. Ya, demikian saya akhiri materi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini benar-benar bermanfaat bagi anggota. Ya. Nah, sebagai informasi, ya, bahwa yang registrasi di kegiatan ini sebanyak 5.000 orang lebih, ya kan? Nah, harapannya dari sosialisasi ini rekan-rekan sekalian bersegeralah, ya, yang punya nomor lama, ya kan, ya dibuka, ya kan, dibuka.
Terus grade FA bayar iuran. Karena ini udah masuk 2 periode. Nah, yang belum ya kan? Nah, ya kan? Yang belum ya silakan buka akun baru, ya kan? Bagaimana mau melakukan hal-hal yang lain, ya kan? Sementara rumahnya dia tidak tinggali, ya kan? Ngakunya hakli, ngakunya sanitarian, ya kan? Ngotot benar kalau udah ini, tapi begitu lihat buktinya nggak ada, keanggotaan itu nggak ada. Iya, boro-boro mau bayar iuran. Ya, terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian, demikianlah kegiatan webinar kita pada hari ini. Sudah begitu jelas apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang pada kesempatan hari ini sudah meluangkan waktunya dan dengan begitu luar biasa menyampaikan materinya. Sekarang adalah tanggung jawab kita bersama untuk melanjutkan pekerjaan kita sebagai anggota MAPLI untuk mendapatkan KTA maupun untuk mendapatkan SDR. Sertifikat nanti dan materi nanti kita bisa download seminggu kemudian. Akan dikirim ke alamat email masing-masing. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara kita. Marilah bersama kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum mengisi daftar hadir, untuk bisa mengisi di link yang sudah disampaikan tadi, jangan lupa screenshot kegiatan Bapak Ibu. Lakukan sesi foto bersama. Jadi tolong kameranya diaktifkan dan jangan pasang senyum paling cerah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu. Kita ada beberapa sesi, Bapak Ibu bersabar. Cisnya tetap dipasang. Silakan kamera yang belum aktif diaktifkan terlebih dahulu. Boleh pasang jempolnya? Sini ya, itu wajahnya masih nggak kelihatan orangnya ya? Itu orang sana ya? Ya. Kalau kita Ini habis absen. satu. Ya, seat berikutnya. Ya, seat berikutnya. Kalau wajah kita khusus mana Pak? Ini ya video ya. Ya, baik, terima kasih. Iya. Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada kegiatan yang mungkin kurang lancar pada hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selesai Mbak. Selesai. Mereka yang mati nggak masuk. Kita yang mati. Matiin, selesai.
Kalau matiin gimana Pak? Biasa. Ini kan? Kasih. Matinya, Dek. Nah, beda tadi itu ya. Maksudnya